Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di sore hari ini di dalam acara fikih praktis ilmu waris secara live interaktif bersama Ustadz yang setia bersama kita dan rela meluangkan waktunya untuk menuju ke studio dari rumah beliau di sekitar Jakarta Timur. Di sekarang studio ada di Jakarta Pusat di tengah macet, menerjang macet yaitu ala Ustadz Nizar Sa'ad Jabal Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum? Alhamdulillah sehat. Hujan Ustadz ya, alhamdulillah Ustadz ya. Allah kasih rahmat hujan, masya Allah, barakallahu fikum Ustadz atas kedatangannya. Kami bersyukur sekali kepada Allah dan berterima kasih. Kemudian berterima kasih kepada Ustadz Nizar Sa'ad Jabal. Dan pemirsa manfaatkan dong untuk bertanya di telepon 021-212-32333 itu nomor telepon Studio Jakarta Fatwa TV. Dan bagi pemirsa yang ingin tawon, masih kami buka peluangnya untuk membantu operasional kami dakwah sunnah di Fatwa TV dengan nomor rekening yang tertera di layar. Baiklah, dan kami juga perlu informasikan bahwa insya Allah setiap hari Selasa mulai sudah 1 pekan yang lalu dan insya Allah besok yang kedua insya Allah, yaitu live interaktif menjaga iman, yaitu salah satu program acara live interaktif yang terbilang baru dirintis oleh Fatwa TV dengan ustadznya yang mengampu adalah Al-Ustadz Dr. Iqbal Gunawan. Nah, ini telekonferensi dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, jauh juga ya. Barakallahu fikum. Insya Allah besok pagi jam 10 begitu ya. Dan informasi yang ketiga, banyak nih titipan informasi, jangan banyak-banyak dong nitip. Berikutnya adalah hari Rabu, hari Kamis biasanya akan ada live malam ya, live Ustadz Roy di hari Kamis pindah ke hari Rabu malam ya, dan Ustadz Syafiq Reza Basalamah tadinya di hari Rabu malam pindah ke hari Kamis malam jam 8 malam. Itulah yang kami perlu informasikan. Semoga bisa diingat atau dicatat ya. Barakallahu fikum. Sekarang kita tidak berpanjang lebar, kita langsung bercakap-cakap dengan Ustadz. Bagaimana Ustadz? Alhamdulillah. Kita ingin dapat nasihat lagi Ustadz dari antum Ustadz. Seperti biasa kita ingin sekali ini dan saya ingin bertanya, tapi kok tiba-tiba teleponnya lonong Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Kalau di ilmu waris nggak boleh di-cut Ustaz penuh. Nggak boleh. Soalnya masalah bahaya ini. Masalahnya darah ini, fulus. Barakallahu fikum Ustaz. Boleh dijawab ya Ustaz ya? Iya, silakan. Ya, kita jawab dulu ini telepon yang masuk dari Bapak Nugroho di Jakarta. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV Bapak Nugroho. Halo, ya, assalamualaikum Pak Nugroho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fikum, sudah jelas suaranya sekarang. Alhamdulillah. Silakan, ada yang mau ditanyakan perihal waris, hibah dan seputarnya kepada Ustadz Nizar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gini Ustadz, dulu saya pernah tanya Ustadz ya. Jadi ada perbedaan pendapat mengenai hak warisnya. Ada orang yang pendapat kok beda sekali, jauh sekali. Dimohon pendapat Ustadz ya. Bisa Ustadz ya? Ya silakan disampaikan permasalahannya apa Pak? Ini dulu ada si mayat meninggal ya Ustadz tahun 2008. Ada 5 saudara perempuan. Ya, 5 saudara perempuan dan saudara kandungnya sudah meninggal, tapi ada 7 keponakan yang masih hidup. Jadi punya istri Pak? Nggak ada. Cuma itu perempuan, nggak punya istri, nggak punya anak, hanya nggak punya suami, nggak punya anak, orang tua sudah meninggal, bapak ibu sudah meninggal. Punya saudara kandung saudara. Kandung 5. Kandung laki perempuan Pak? Perempuan semua 5 hidup, masih hidup. 5 saudara kandung perempuan ya? Ya, oke, perempuan. Terus yang saudara kandung laki-laki sudah meninggal, tetapi ada 7 keponakan laki-laki. Berarti punya saudara kandung laki berapa Pak? 5 juga saudara kandung laki. 7 ponakan itu, 7 ponakan. Ya 7 keponakan, betul, 7 keponakan. Saudara laki-lakinya ada berapa? 4.
Tapi sudah meninggal duluan, Pak. Ustadz. 4 saudara Empat. kandung laki. Terus I- ini sudah meninggal semua. Ya, sudah meninggal semua, tapi ada 7 keponakan laki-laki dari 4 saudara itu. Ini maaf sebentar Pak, 4 saudara kandung laki ini kapan wafatnya Pak? Tahun sebelum 2008, 2007 ke bawah. Oh, jadi ini sebelum ya? Ya, Jadi wafat semuanya sebelum ya? ya. Sebelum. Waktu itu, maaf Ustaz, jawaban Ustadz itu yang itu saudara kandung perempuan dapat 2/3. Ya, Ustadz, Nanti dulu ya. sebentar Pak. Ini yang saudara kandung laki-laki ini punya anak semua? Iya, Berarti ada ponakan. ada keponakan laki-laki ya. Berarti ada berapa ponakannya Pak? 7 Pak, Ustadz, 7 ponakan. laki-laki. Ponakan laki dari Saudara kandung laki-laki yang sudah meninggal itu. saudara kandung laki. Oke. Sekarang apa yang ditanyakan Pak? Waktu itu jawaban Ustadz yang dapat warisan saudara kandung 2/3, yang saudara kandung perempuan dapat 2/3, Mm-mm. yang keponakannya 1/3, gitu Ustadz. Ya terus? Benar ya, menurut Ustadz ya? Gini, yang 5 saudara kandung perempuan ini dapat fard Pak, bagian yang sudah ditentukan oleh Allah. Dia 2/3. Ponakan ini dapatnya sisa, namanya asobah Pak. Oh, coba ya. Sisa dia tidak dikatakan 1/3, tapi dikatakan sebagai sisa. Bisa ya, ya. Terus yang ditanyakan apa? Nah, begini Ustadz, ada pendapat orang hukum ya, boleh dikatakanlah, katanya tahu soal waris katanya gitu Ustadz ya. Ya, bilangnya gini, dari 5 saudara itu yang perempuan ada yang sudah meninggal. Berikutnya di tahun 20, pokoknya waktu itu kan masih hidup, waktu si mayat meninggal masih hidup tahun 2008 itu, tapi dalam perjalanan ada yang meninggal di tahun 2000-an, 2 orang gitu Ustaz. Oke. Nah, tapi kata dia pada saat ditanya tahun 2002 kemarin, katanya yang dapat warisan itu yang masih hidup aja, tiga saudara kandung perempuan itu. Jadi yang 2 orang itu tidak dapat warisan karena itu termasuk ahli waris, yang 3 itu ahli waris sulfurut, nggak tahu istilahnya apa Ustadz. Tapi yang sudah meninggal setelah ahli waris kok nggak dapat, harusnya kan dapat ke anaknya Ustadz ya, harusnya ya. Justru yang saya tahu Pak, dalam syariat tidak ada, dalam kompilasi hukum negara pun yang saya tahu tidak ada hukum begitu Pak. Tidak ada, jadi harus ke ahli waris berikutnya ya, istilahnya ya. Enggak. Yang dia sampaikan, orang yang memberikan masukan kepada Anda, itu kalau dalam syariat Islam pasti salah Pak. Mohon gitu. maaf ya, pasti salah kalau dalam syariat Islam. Itu salah, keliru besar dia. Kemudian kalau di dalam kompilasi negara, itu setahu saya itu juga salah Pak. Oh iya. Enggak begitu gitu loh. Satu lagi Ustadz, yang 7 keponakan juga dibilang bukan ahli waris Ustadz nih. Orang ini, Apa orang dasarnya? inilah. Terus? Cuman 3 orang itu yang masih hidup, jadi yang 7 orang itu bukan ahli waris karena alasannya bukan nasabnya, nasab dari si mayit gitu loh. Pak, jangan nanya agama sama orang pinggir jalan Pak. Oh gitu. Iya Tapi Pak maksudnya Nugroho, gitu. Pak Nugroho. Bilangnya Pak yang Nugroho, di jalan ini banyak orang yang mengaku dirinya Superman Pak. Oh gitu. Tapi kan Superman itu cerita bohong Pak. Oh Ya. iya. Mungkin Inna hadzal ilma din. ada kepentingan mungkin Ustadz ya. Inna hadzal ilma din. Ilmu ini agama kita Pak. Ya, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Bapak harus benar-benar perhatian kepada siapa Bapak mengambil agama Bapak ini. Jadi nggak sembarang, nggak setiap orang yang bersurban, berpeci putih, berbaju koko itu paham agama. Nggak semua orang berbaju berdasi, kemudian berbaju hukum terus dia paham hukum Pak, tidak. Oh gitu ya. Ya, semua akan merasa dirinya paham dan ngerti.
Ya nanya kepada orang yang memang paham masalah Al-Quran, ya nanya kepada para ustadz yang tahu kaidah-kaidah perhitungan, Pak. Ya, Ya. begitu Pak. Kalau Bapak harus mendengarkan semua orang yang di pinggir jalan, bingung Bapak, Pak. Oh iya ya Ustaz. Begitu Bapak Makasih, Nugroho. Pak, ya, Pak Nugroho. Cukup Pak Nugroho ya. Jadi Ada lagi, pastikan Bapak mengambil ilmu dari mana? Barakallahu fikum. Bapak. Ada yang mau ditanya lagi Pak Nugroho? Anak angkat nggak dapat Ustaz ya? Enggak, yang dapat cuman ini aja yang Bapak lihat di layar tadi. Oh gitu ya, oke. Ya. Jadi terima kasih banyak, 5 saudara perempuan 2/3, Bertiga, kemudian maka 7 ponakan itu dapat sisa dibagi rata. obah bagi rata. Ya, yang 2/3 itu juga dibagi rata. Deh, ini yang dalam syariat, yang lainnya kalau berpandangan lain udah Bapak jangan dengerin, Pak. Oh iya, yang sebelumnya Ustaznya juga Capek, sama dengan Ustaz ini Pak. Ya, ya. Apa Jabal ini sama persis Pak. Ada ditanyain orang lain kok malah beda jauh. Ya makasih banyak Ustaz. Ya, Sama-sama sama-sama, Pak Nugroho. sama-sama. Sudah terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Ini yang saya tanyakan pekan lalu saat ini pertanyaan Bapak Nugroho ini. Barakallahu fikum Pak Nugroho, ya sudah, semoga bisa paham dan sudah jelas dan semoga bisa diamalkan dari apa yang sudah disarankan oleh Ustadz Nizar Sa'ajabal. Berikut ya. Ustadz, ini kita masuk pertanyaan berikutnya Ustadz ya dari website. Pertanyaan pertama datang dari Emma di Jakarta Timur, bertanya seperti ini Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Nizar, izin bertanya. Nomor 1, wah pakai nomor Ustadz. Bolehkah ahli waris menerima sedekah dari harta warisan? Gimana ini muter ini? Maksudnya Kedua, apa? bolehkah ahli waris menerima sedekah dari harta warisan? Terus jika si mayit punya hutang dan punya harta yang bisa dijual untuk bayar utang mayit, dan ahli waris dalam kondisi tidak punya uang untuk membayar hutang, ahli waris orang tidak mampu, apakah boleh menjual harta si mayit itu untuk membayar hutangnya? Iya. Terus ada nomor 3 Ustaz. Jika si mayit punya satu anak perempuan usia SD dan saudara kandung yang tidak mampu membiayai anak ini, bolehkah menggunakan harta waris anak ini untuk kebutuhan anak ini? Jazakallahu khairan Ustaz Nizar. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ya ba'd. Ya, penanya siapa namanya? Namanya Enna. Ibu Ena. Ya. Ya, Ibu Ena. Gini, Ibu Ena. Si A wafat, Bu ya. Dia meninggalkan harta warisan. Ahli warisnya, anak-anaknya atau saudaranya, ya, orang nggak mampu semua. Maka apa yang harus dilakukan sekarang? Ketika si A ini sudah wafat, lalu apa yang harus dilakukan dengan hartanya? Hartanya pertama, si A punya utang juga. Dia punya hutang. Pertama ya, Anda harus jual aset-asetnya. Dia punya rumah, ya jual. Punya sawah, jual. Rumah sawahnya jual. Oke? Setelah Anda jual, dapat uangnya. Yang kedua apa? Bayarin utang-utangnya si A. Ya. Jadi bukan ahli warisnya yang bayarin. Oh, gitu. Seperti yang dipusingkan sama Ibu Ena ini. Bukan. Tapi si A ini sendiri yang wafat ini bayar utangnya dia sendiri. Dia Pakai bayar hartanya. utang sendiri. Pakai apa? Pakai harta yang dia tinggalkan. Iya, iya. Jadi si A wafat punya utang, tapi dia punya harta. Hartanya berupa apa? Oh, uang dan tidak ada umpama. Tapi punya harta berupa rumah, tanah, sawah, kebun atau apa, kendaraan mungkin. Jadi ketika dia wafat, jual rumah dengan tanahnya, ya, terus jual sawahnya, kebunnya. Kemudian setelah itu bayarin utangnya si A. Pakai apa? Pakai duitnya dia sendiri yang ditinggal. Bayarin semua. Ya, bayarin. Oke, habis dibayarin lunas, masih ada nggak sisa hartanya? Oh, masih ada sisanya. Kalau masih ada sisa, saudara-saudaranya yang nggak mampu atau anaknya yang nggak mampu, nggak perlu saya terima sedekah dulu deh dari uang warisan.
ngapain? Warisannya dibagi aja. Ya, langsung aja warisannya dibagi, nggak usah ditunggu-tunggu ya. Mau nunggu apa? Ayam jantan juga nggak akan nelor, ya kan? Benar, Ustaz. Jadi langsung aja dibagi, ayam jantannya dijual, dibagi. Ya, dijual semua asetnya, sisanya bayar utang, terus sisanya dibagi kepada ahli warisnya yang tidak mampu tadi. Selesai masalahnya. Jadi ahli warisnya yang nggak mampu jadi punya uang. Dapat dari mana? Dapat dari pembagian warisan. Ya. Nah, jadi nggak perlu lagi mikir minjem dulu ya dari uang warisan. Ngapain kok minjem dari uang warisan? Uang warisannya kita sedekahin ke keluarga. Ngapain? Bagi aja warisannya. Biar semuanya pada megang al-fulus gitu ya. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu Ustaz. Seperti itu ya Ustaz. Jadi ayam jantan nggak bertelur ya? Nggak bertelur Ustaz. Jangan nungguin kelamaan. Si Jadi pembuk kadang benar. problem ibu ini nanya, ya wallahu a'lam ya. Ini seringkali terjadi seperti ini karena apa? Karena ahli warisnya pada enggak punya. Iya. Ya, pada enggak ada yang punya. Iya. Apalagi tahun ajaran baru seperti ini. Ya kan buat bayar sekolah, Iya, buat betul, bayar Ustaz. pendaftaran Wah, terasa, iya, betul, dan Ustaz. sebagainya. Anak-anak kalau dipakai sepatu yang lama nggak mau. Ini kelas baru harus beli sepatu baru. Iya. Sepatu baru juga pakai duit. Iya. Ya kan? Nggak bisa ditukar pakai Sepatu lama beras. udah sobek-sobek Ustaz. Iya, ditukar pakai beras juga kakak bisa. Iya. Berasnya juga kakak ada buat nuker. Jadi gimana? Harta warisan ada, tapi berupa tanah, rumah, kebun, sawah. Terus kagak dijual-jual, kagak dibagi-bagi. Kenapa? Mungkin ada ahli waris yang megang. Janganlah. Kasihan saudara Anda. Yang kedua, ini haknya mereka. Mereka punya hak untuk mendapatkan itu. Ya, barakallahu fiik. Baik, barakallahu. Seperti itu Ustaz ya. Jadi jangan sampai menahan hak orang yang lain-lain ya Ustaz ya. Hak saudara lain. Barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya kepada Ibu Ena. Dan ini sudah ada telepon masuk. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Nah, iya seperti itu pesannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu di Jawa Barat ya Bu ya. Iya Pak. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan tentang waris kepada Ustadz Nizar. Ini Ustadz, misalnya perkara pembagian warisan, ada salah satu ahli waris yang membawanya ke pengadilan. Itu gimana sikap saya? Kenapa Ibu kok dibawa ke pengadilan? Ya, Bawa ke masjid aja Ibu biar adem, jangan ke pengadilan. iya Ustadz, gimana tuh kepada ya ahli Kenapa waris? dibawa ke pengadilan? Kenapa? Sebabnya Bu, sebabnya. Ya, karena dia pengen dibawa ke pengadilan gitu. Ya kenapa, kan mesti ada sebabnya Ibu. Iya. Apa masalahnya kok dibawa ke pengadilan? Padahal masalah bisa diselesaikan ya, berdoa. Iya, misalnya minta, ini mah nanya aja gitu Ustadz, misalnya sampai dibawa ke pengadilan, itu gimana? Ibu, kalau dibawa ke pengadilan, pertama Ibu akan mengeluarkan biaya banyak. Iya kan, mengeluarkan biaya pasti. Pasti. Ibu akan butuh orang, butuh pengacara, butuh bayar biaya sidang dan sebagainya. Transportasi, waktu, makan hati, pegel, capek, lelah dan sebagainya. Makanya kata orang bilang jangan sampai jual sapi nanti dapatnya malah kambing. Lebih banyak keluarnya daripada dapatnya. Belum lagi waktu, energi, pikiran, beban. Ditambah lagi apalagi nanti akan menimbulkan konflik dengan antar keluarga, permusuhan. Berakibat apa? Berakibat mutus silaturahmi. Akhirnya dosa semua. Pertikaian dalam keluarga. Ya. Silaturahmi terputus. Pertikaian akan turun temurun dari anak ke anak, dari anak ke anak. Gak kelar-kelar Ibu. Silaturahmi bubar.
permusuhan akan terus. Iya, gara-gara Ya, pengadilan. karena ke pengadilan kan indikasinya apa? Berantem. Kalau nggak berantem ya nggak mungkin Anda larikan ke pengadilan. Iya. Pasti akan diselesaikan rumah. Secara Kalau baik-baik. tentram, adem, ayem, enak kata orang Jawa kan ya pasti diselesaikan di rumah aja. Sudah kita bagi ya, setuju, bagi. Tapi kalau ke pengadilan kan mesti ada klaim, ada yang menuntut, ada yang menggugat. Yang digugat sakit hati. Akhirnya terjadi permusuhan. Anak dengan anak di bawah akan musuhan. Orang tuamu yang gugat saya. Iya kan, gak kelar-kelar ibu. Silaturahmi pecah. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Tapi dia duluan loh Ustaz, bukan saya. Loh kan, semua akhirnya merasa dirinya pahlawan. Begitu ya Bu ya? Hati, Bu. Iya tuh, jadi maksud misalnya saya sebagai yang dipanggil gitu, apakah harus datang atau? Ya saya nggak tahu masalahnya ibu apa sehingga saya tidak bisa menjawab lebih dari itu, Bu. Jadi ini saudara saya itu, dia nanyanya ke orang pengadilan ke depan gitu, terus dikasih penjelasan nggak ke depan begini. Kalau mau ke pengadilan ya silakan diajukan gitu. Tapi sama saudara-saudara yang lain sih, ya usahakan jangan. Cuma kalau misalnya kakak saya itu sampai ke pengadilan, apakah saya ahli waris yang lainnya harus? Maaf Ibu, Ya. Gini, Ibu kumpulin keluarga semua saudara, ajak ngobrol secara langsung. Ya, jangan katanya ini, katanya fulan. Kumpulin semua satu saudara. Ibu berapa? 5 orang, 6 orang, 7 orang. Kumpulkan semua 7-7-nya. Suruh mereka semuanya datang. Lalu bicarakan, rundingkan baik-baik. Ya. Tapi kalau ini orang yang nggak ikut campur, yang nggak ikut di dalam sini, jangan suruh ikut campur. Ibu saudara bertujuh, ya udah 7 aja yang ngumpul. Suami-suaminya, istri-istrinya, jangan ikut campur. Orang lain yang bukan ahli waris jangan suruh ikut campur. Anaknya 5, ya udah 5-5-nya aja. Istrinya sama suami masing-masing jangan ikut datang. Apalagi orang lain yang nggak ikut campur, nggak usah. Ya. Kalau perlu panggil ustadz untuk biar ustadz duduk menengahi mereka. Insya Allah kelar Ibu ya. Ini saja Ibu yang bisa kita sampaikan. Baik, Bu, Wallahu terima a'lam. kasih Makasih, Ibu. banyak sudah telepon ke Fatwa TV. Semoga Waalaikumsalam. situasi atau Waalaikumsalam. permasalahan yang Ibu hadapi atau sedang Ibu alami, semoga Allah mudahkan ya Bu ya. Ya, terutama masalah warisan tersebut. Ya, seperti itu Ustaz ternyata ya. Cukup panas Barakallahu Ustaz, dan coba kita masuk ke pertanyaan dari website ini. Dari Ibu Ita di Jakarta Timur bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Nizar, izin bertanya Ustaz. Orang tua saya berniat dan niatnya dituliskan di dalam secari kertas dan ditandatangani oleh orang tua saya didampingi para saksi dan anak-anaknya, yaitu untuk mewakafkan rumahnya. Tapi di surat itu tidak tertulis rumahnya saja atau berikut pekarangan di sekeliling rumah tersebut. Dan sudah hampir 3 tahun berlalu, orang tua saya mengatakan hanya ingin mewakafkan rumahnya saja, tidak berikut pekarangan di sekelilingnya untuk orang tua saya mengatakan hanya ingin mewakafkan rumahnya saja, tidak berikut pekarangan di sekelilingnya untuk dibangun masjid. Ya. Bagaimana hukumnya ya Ustadz jika niat yang sudah dituliskan tersebut dirubah atau dibatalkan? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah ba'd. Terima kasih Ibu Ita ya yang mengirimkan pertanyaannya. Pertama, sebetulnya kita harus melihat dulu redaksi tulisannya itu seperti apa. Ya, harus lihat kayak apa tulisannya sehingga kita bisa mengarahkan ya. Yang kedua, kalau kita melihat sebatas dari cerita yang disampaikan Ibu Ita dari pesan yang dikirimkan ke redaksi, ini memberikan indikasi bahwa ini adalah wasiat gitu ya. Ini memberikan indikasi dari kisah itu, dari pesan itu bahwa ini adalah wasiat.
Jadi dia bikin tulisan, disaksikan ini, kemudian wafat, dieksekusi. Kan ini memberikan kesan bahwa ini adalah wasiat. Jika ini wasiat, yang ketiga, jika ini wasiat, maka ada hukumnya dalam ketentuan syariatnya Ibu. Yaitu wasiat ini pertama harus dilihat apakah ini ditujukan kepada ahli waris. Oh ternyata tidak, buat bangun masjid. Ya, oke, boleh buat bangun masjid, ini amal khair, sedekah, wakaf yang luar biasa. Tinggal syarat yang kedua, yaitu apa? Berapa nilai aset yang diwakafkan. Ya, jadi harus dihitung total semua aset rumah dengan pekarangan-pekarangan semua harus dihitung. Umpamanya semuanya totalnya 1000 meter. Umpamanya ya. Rumah yang diwakafkan buat masjid itu 500. Nah, berarti kan lebih dari 1/3. Oh iya, betul. Ya kan? Nah, itu berarti lebih dari 1/3. Kalau lebih dari 1/3 tidak boleh. Terus gimana? Yang dieksekusi, yang dilakukan hanya 1/3 saja, yaitu 300 meter saja. Sisanya berarti milik ahli waris. Terus gimana ada rumahnya? Ya bongkar aja. Keumpamanya Anda bongkar tinggal 300 meter disisain tanahnya buat wakaf masjid, sisanya dibagi ke ahli waris. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah begitu Ustaz ya. Masya Allah ya, selesai deh tuh ya. Berikutnya Ustaz, pertanyaan berikut datang dari Bapak Yudo Pranoto, Jakarta Timur. Bismillah Ustaz Nizar, izin bertanya mengenai pembagian waris bapak saya meninggal dan meninggalkan 1 orang istri, kemudian 3 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Harta yang ditinggal adalah kebun 2 hektar dan beberapa petak sawah. Pertanyaannya Ustadz, pertama, bagaimana pembagian masing-masing warisan? Apakah semua harta mesti ditotal dulu atau apakah boleh pembagiannya dengan petakan-petakan? Terus kemudian kedua, bagaimana sebaiknya Ustadz? Apakah pembagiannya menunggu tanah terjual lebih tinggi atau harganya tunggu tinggi atau sesegera mungkin nih Ustadz nanti dibaginya? Syukran jazakumullah khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Umpama yang bersangkutan ini punya 4 bidang tanah, 5 bidang tanah lah. Ya. Pak siapa? Yudo ya. Yudo Pranoto. Pak Yudo Pranoto. Barakallahu fiik. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Umpama orang tua Anda memiliki 5 bidang tanah. Apakah dibagi waris ini harus nunggu 5-5-nya laku? Atau secara istilahnya apa ya? Satu demi satu ya, paralel ya. Satu laku dibagi, satu laku dibagi, satu laku dibagi. Apa kemudian boleh nggak saya nunggu harganya mahal? Nah, saya akan jawab yang terakhir dulu. Apakah boleh saya nunggu harga mahal? nah, Pertanyaan saya balik, nunggu harga mahal itu kapan, Pak? nah, Anda akan sulit jawab loh, Pak. Hari ini, oh sekarang per meter 2 juta tanahnya. Insya Allah. Kita tunggu deh, tahun depan naik. Oke, Anda tunggu. Tahun depan naik 2,5 juta. Ya. Sudah masuk nih tahun depannya. 2,5 juta. Iya, sayang, Nanggung. tunggu lagi ya, tanggung tahun depan. Tahun depannya 3 juta. Tunggu, terus sampai kapan? Ya, manusia kan selalu ditiup oleh setan. Apa tiupan setan? Apa Ustaz? Tanggung, nanti naik lagi, kan dikit, kalau ditambahin itu kan banyak. Akhirnya kagak kelar-kelar, Pak. Akhirnya tertunda. Ya, kemudian berarti apa? Kita bisa mendolimi ahli waris yang lain yang lagi butuh. Ya, dia butuh untuk usaha, dia butuh untuk anaknya, dia butuh untuk kebutuhan harinya. Karena dia mungkin saudara yang lain setuju ditunda, dianya cukup tinggal diam saja, dia nggak bisa apa? Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Iya.
Jadi akhirnya mendolimi. Jadi kesimpulannya apa Pak? Lebih baik, lebih cepat, lebih baik Anda bagi deh. Kenapa? Karena harta ini bukan punya Pak Yudo aja, bukan punya saudaranya Pak Yudo, tapi harta ini punya ahli waris semua. Semakin bagus, semakin cepat, semakin bagus Anda berlepas diri dari tanggung jawab. Oke, jelas. Berikutnya, apakah saya harus nunggu laku semua? Ya kalau bisa lebih cepat, lebih bagus, nggak apa-apa, kelihatan terima duitnya banyak, ya kan? Tapi kalau harus nunggu semuanya lama, ya nggak apa-apa, satu laku, satu dibagi. Oh berapa lama lagi laku satu, bagi. Laku satu lagi, bagi. Nggak ada masalah. Mana yang nyaman buat Anda dan mana yang lebih bermaslahat buat keluarga Anda. Lalu bagaimana hitungannya? Meninggalkan istri 3 anak laki dan 1 anak perempuan. Ini istrinya dapat 1/8, ya kan? Anak-anaknya mendapatkan sisa, yaitu apa? 6, 7. Dapat sisanya, ya kan? Dapat sisanya anaknya. Oke, istrinya dapat 1/8, sisanya diberikan kepada anak-anaknya. Berarti sisanya kan 7/8. Anak lakinya 3, masing-masing 2, berarti 6. Kemudian anak perempuannya 1, berarti 7. Berarti sisanya 7 dibagi 7 berarti 1. Berarti masing-masing anak laki-laki dapat 2 bagian. Ya, wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu Ustaz. Alhamdulillah. Untuk Bapak Yudo Pranoto semoga bisa paham ya Pak ya. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan berikut dari Ummu Syifa di Bogor. Ummu Syifa bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz Nizar. Ustaz izin bertanya, apakah rumah yang dibangun bersama dalam kurung uang suami dan uang istri, uang dari suami yang ditabung dan uang suami dan istri, uang istri itu terdiri dari uang suami yang ditabung oleh istri. Nah itu dalam kurung istri itu, atau aset-aset yang lain dimiliki dengan uang bersama ini adalah juga menjadi harta waris. Jazakallah khairan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada Ibu Ummu Syifa ya. Ini menarik ini pertanyaan Ummu Syifa ini. Kita harus jeli ini di sini. Ummu Syifa bilang uang suami ditabung sama istri. Kemudian suami punya uang, dibelikan aset oleh istrinya. Setelah itu diklaim asetnya bersama, yaitu suami ngeluarin uang, istri dianggap mengeluarkan uang. Luar biasa ini. Tapi kalau saya hitungan matematika saya nggak ketemu ini. Coba ya, uang suami semuanya, yang nabung istri, terus dibelikan aset, dibilang rumah suami dan rumah istri. Dari mana ayo ketemunya? Nggak ketemu kan jamaah. Sehingga pertanyaan saya, apakah istri ini ngeluarin uang apa tidak? Kalau si istri tidak mengeluarkan uang dari dia, loh saya kan ngeluarin uang Ustaz. Uangnya siapa? Uangnya suami. Uang suami. Bahasanya memelas. Uang siapa? Uang suami. Terus, tapi kan saya yang megang Ustaz. Iya, punya siapa? Punya suami. Jangan ketawa. Iya.
Tapi Ustadz, bagaimana kalau misalnya Jadi sebetulnya ini uang siapa? Ini kan uangnya suami berarti kan? Iya, Ya, iya, uang iya. suami, istri cuma nyimpen. Iya. Jadi di sini tidak bisa dikatakan istri ikut saham di situ. Anda tidak bisa dikatakan ikut saham karena 100% uangnya uang suami. Anda istri dikatakan punya saham di aset itu. Kapan? Kalau memang Anda ngeluarin duit, nih saya ngeluarin duit sekian buat beli. Duitnya siapa ini? Duit saya pribadi, saya alhamdulillah punya dagangan. Oh alhamdulillah saya punya uang hadiah dari ayah saya. Oh saya alhamdulillah punya uang dari mana? Dari warisan keluarga saya. Saya punya uang pribadi, suaminya beli rumah, dia ikut dari uang pribadinya. Nah ini baru harta, dia bilang ini rumah berdua. Ya, barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik, betul. Tapi Ustaz, boleh saya ke istri. Kalau misalnya si istri itu sudah dikasih oleh suami, ini uang kamu ya, terserah kamu mau beliin. Ternyata sudah dibelikan emas, Ustaz. Nah, berarti kan udah dikasih tuh sama. Terus uang itulah yang emasnya dijual untuk jadi sebuah harta itu untuk bersama uang campur uang suami lagi. Ya, yang kalau jelas, kasus begini gimana, Ustaz? Ya yang jelas itu kan sudah menjadi uangnya istri. Iya, betul. Uang Ustaz. dia, jadi Iya. suami ngasih hadiah. Iya, betul. Ustaz. Ya sudah menjadi punya dia. Iya. Tapi kalau bahasanya tadi kan Oh tidak di iya, enggak gitu, pertanyaan. betul. Pertanyaannya uangnya suami dipegang istri. Disimpan. Disimpan sama Iya. istri. Berarti punya siapa? Ya suami. Sudah. Iya, barakallahu Ustaz ya. Lumayan cerdas ini, seorang istri yang cerdas ya bertanya. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, kemudian pertanyaan berikut, insya Allah kita masih memiliki waktu ya. Dari Ummu Zaki di Kuwait. Wah, jauh. Aduh, ada telepon. Oke, kita sambung dulu yang telepon nih. Assalamualaikum, Fatwa TV, Ibu Yodi di Pekanbaru, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Yodi, silakan. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ustaz, kami baru belajar tentang ilmu waris. Ayah meninggal 2015, meninggalkan ibu dan 5 anak perempuan semua. Sebentar Ibu, ayah meninggal 2015, 15 meninggalkan istri. dan istri dengan 5 anak perempuan. 5 anak perempuan. Ya. 5 anak Lalu? perempuan. Terus? Lalu anak ketiga membeli aset waris berupa rumah dengan persetujuan ibu dan 4 saudara kandung lainnya. Oke. Lalu anak yang pertama meninggal 2018. Oke. Tanah dan rumah itu atas nama ibu, Ustaz. Oh. Atas nama ibu. Iya. Hmm. Terus yang meninggal anak pertama 2018. Suami dari anak ketiga yang membeli itu meninggal tahun 2020. Meninggalkan 1 anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Pembelinya ini yang meninggal. Iya, suami yang beli. Suaminya, ya terus. Terus meninggalkan 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Bagaimana status rumah yang sudah dibeli dan direnovasi total itu, Ustaz? Apakah hak waris? Ceritanya nggak nyambung sama pertanyaannya. Iya, Ibu Yodi. Terus Ummu Yodi. Iya. Bagaimana? Hak waris setiap ahli waris dihitung sesuai nilai tanah dan bangunan tahun 2016 atau bagaimana katanya? Iya. Begitu, sekian, jazakallah khairan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Ustaz. Ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah ba'd. Jadi intinya ada seorang ayah wafat 2015 ya. Dia punya aset ya, punya aset, kemudian asetnya dibeli oleh salah satu anaknya. Iya. Ya, dibeli salah satu anaknya ini asetnya.
Udah. Artinya ketika aset ini dibeli oleh salah satu anak, berarti kan masalahnya selesai. Selesai. Udah selesai. Milik anak. Iya deh. Jadi milik anak tuh aset. Iya. Berarti harta warisannya udah cair. Iya kan? Berarti warisannya udah cair. Kenapa? Sudah dibeli. Iya. Ya. Nah, ketika warisannya sudah dibeli oleh anak atau dibeli oleh orang lain, berarti saat warisan itu dibeli, maka apa yang terjadi? Ya dibagi kepada siapa? Dibagi kepada 5 ahli warisnya. Saat itu istri 5 anak perempuan. Nah, karena anaknya perempuan semua, maka ahli warisnya yang ketiga adalah saudara-saudara kandung dia. Ya, dibagi ke mereka ini. Udah selesai, cerita berikutnya sudah nggak ada kaitan sama warisan ini. Gitu. Jadi cerita berikutnya itu kasus berbeda. Iya. Kasus berbeda. Ya. Oh, si pembeli suaminya wafat, ya tambah nggak nyambung lagi ini, Bu. Iya. Tapi kalau cerita, oh si pembelinya wafat, terus tanah ini gimana, rumah ini? Nah, rumah ini gimana? Ya rumah ini milik ahli waris dari si pembeli. Kenapa? Karena rumah ini mau direnovasi, mau apa kan sudah menjadi milik milik dia. Ya. Karena dia sudah beli, gitu kan? Ya. Nah, ini jawabannya. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Jadi setelah dibeli oleh anaknya, kemudian sudah menjadi uang, dan anak yang membeli itu dapat dari bagian uang itu lagi nggak Ustaz? Loh iya, karena Dapat dia lagi kan Ustaz ya? ahli waris. Cipratan juga ya Ustaz ya? Bukan cipratan. Oh ya, maksudnya ya. Nah, dia dapat bagian dari lagi. ahli waris. Karena itu tadi walaupun itu uangnya sendiri juga tadinya kan? Yang ceritanya berbeda. Dia kan berbeda posisinya pembeli. Oh, iya, pembeli. Di sini dia posisinya ahli waris. Atau orang lain gitu ya? Jadi ukurannya. satu sisi dia ahli waris, satu sisi dia Penerima. pembeli. Oh, iya. Nggak, satu sisi dia ahli waris, satu sisi dia pembeli. Kalau dia beli, ya berarti hasil penjualannya dibagi ke ahli waris, dia termasuk ahli waris yang dapat. Ya, barakallahu fikum, Masya Allah. Seperti itu ya Ustaz ya, Alhamdulillah Ustaz. Dan ini waktu kita sangat terbatas sekali, dan Alhamdulillah Antum sudah menjawab. Insya Allah itu pertanyaan terakhir dari Umu Yodi, dan sayang sekali tadi ada sempat hampir mau dijawab pertanyaan yang saya sebut, tapi tidak apa. Insya Allah semoga Allah mempertemukan kita lagi di pekan depan ya Ustaz ya, untuk menjawab Umu Zaki yang dari Kuwait, negara Kuwait tadi. Insya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Dalam saat boleh kami tutup Ustaz acara ini, barakallahu fikum. Pemirsa Fatwa TV, nah seru ya hari ini ya. Ada yang putus asa ngajak ke pengadilan, ada yang mau diajak ke pengadilan, ada yang istri nyimpen uang suaminya, gitu macam-macam ya. Dan semoga peristiwa ini atau acara ini Allah sambung kembali di pekan depan, diteruskan Allah lagi di pekan depan dengan jam sama, acara yang sama, ustadz yang sama, host yang sama, insya Allah, barakallahu fikum. Dan kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.